Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftah Rahmiana. Sebelumnya, pernahkah kalian pernah bertanya bagaimana sih peradaban Islam dulu begitu maju? Atau bagaimana sih lahir tokoh-tokoh besar, karya-karyanya masih dipelajari pada saat ini? Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman mengenal dua tokoh besar dalam sejarah Islam yang pemikirannya masih menginspirasi sampai hari ini, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Mereka bukan hanya ulama biasa, keduanya adalah ilmuwan, penjelajah ilmu, dan pencetus ide-ide besar yang mengubah dunia Islam, bahkan dunia modern pada saat ini. Hari ini kita akan menjelajahi ke dalam kisah hidup mereka lewat sebuah storytelling yang saya sampaikan supaya lebih mudah dipahami, lebih menarik. Ayo kita jelajahi hidup mereka. Di kota kecil bernama Turs, Iran tahun 1058 Masehi, lahirlah seorang anak bernama Muhammad Al-Ghazali. Ayahnya adalah seorang miskin tapi sangat mencintai ilmu. Sebelumnya wafat, ayahnya menitipkan Al-Ghazali kepada sahabatnya agar dia bisa tetap masih belajar. Sejak kecil, Al-Ghazali sudah dikenal cerdas dan pengetahuan yang sangat matang. Dia belajar fikih, hadis, logika, dan filsafat. Semua ia bisa. Karena kecerdasan Al-Ghazali, dia akan menjadi guru besar di Madrasah Nazmiyah Banten, di universitas yang paling bergengsi pada masa itu. Bayangkan ya, di masa muda, beliau sudah menjadi profesor zaman dahulu. Justru di masa kejayaannya, hatinya merasa kosong. Ia merasa ilmunya hanya sampai mulut saja, belum sampai hati. Tiba-tiba, Al-Ghazali kehilangan kemampuan berbicara saat mau mengajar. Beliau sadar, ia bukan penyakit hati, tetapi ini adalah penyakit jasmani. Ia tinggalkan jabatannya, harta, dan popularitasnya. Ia pergi mengembara bertahun-tahun ke Suriah, ke Mekah, Palestina untuk mencari ketenangan batinnya. Di perjalanan panjang itu, Al-Ghazali menemukan kembali cahaya spiritualnya. Di masa setelah hijrahnya, beliau menulis karya terbesarnya, yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu kebangkitan ilmu-ilmu agama. Di buku ini, ia mengajarkan bahwa ilmu harus disertai akhlak, ibadah harus disertai hati yang paling bersih. Yang ketiga, orang berilmu harus berendah hati. Penyakit hati seperti riya, iri, sombong harus diobati. Baginya, kebahagiaan sejati adalah kedekatan dengan Allah, bukan pangkat atau pujian dari manusia. Karena itulah Al-Ghazali dijuluki dengan julukan Hujatul Islam atau pembela agama Islam. Nah, tokoh kedua adalah seorang cara pemikirannya mendahului zaman ratusan tahun. Namanya Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunis tahun 1332. Sejak kecil, ia belajar Al-Quran, bahasa Arab, filsafat, logika, fikih, bahkan matematika. Tetapi jalan hidupnya tidak mudah. Ia hidup di zaman politik yang kacau, pindah dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Beliau pernah jadi menteri, diplomat, guru, bahkan menjadi tahanan politik. Namun, justru dari pengalaman hidup itulah lahir pemikiran besar. Nah, ketika mengasingkan diri, sebuah benteng bernama Kalat Bani Salama, Ibnu Khaldun menulis sebuah karyanya yang mengubah dunia, yaitu Al-Muqaddimah. Ia bukan hanya menulis sejarah, ia menganalisisnya. Ia bertanya, kenapa sih suatu bangsa bisa hancur? Kenapa sih suatu bangsa bisa maju? Kenapa sebuah kerajaan bisa runtuh? Apa yang membuat masyarakat stabil atau hancur? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah lahirlah sebuah konsep asbabiyah, yaitu kekuatan solidaritas sosial. Menurutnya,
sebuah bangsa akan maju jika rakyatnya bersatu, saling mendukung, dan punya tujuan bersama. Tetapi ketika kemewahan membuat manusia sering lupa diri, ketika pemimpinnya lalai dan rakyatnya terpecah belah, maka kehancurannya tertinggal menunggu waktu. Nah, inilah yang membuat Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak solidaritas dunia. Kedua tokoh ini hidup zaman yang berbeda, mempelajari ilmu yang berbeda, dan menghadapi masalah yang berbeda. Tetapi keduanya membawa kita pesan yang sangat penting yang luar biasa pada hari ini. Dari Imam Al-Ghazali, kita belajar bahwa ilmu harus menyentuh hati, akhlak adalah pondasi peradaban. Dari Ibnu Khaldun, kita belajar bahwa bangsa yang bersatu akan maju, bangsa yang terpecah akan runtuh. Jika kita gabungkan dua pesan ini, maka kita akan mempunyai formula peradaban. Ilmu tambah akhlak, tambah persatuan menjadi kekokohan umat. Nah, itulah warisan besar dua tokoh Islam klasik kepada kita. Nah, itulah cerita dari kisah Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini menambahkan wawasan, menumbuhkan rasa penasaran kalian, dan membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari peradaban Islam yang besar. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ya, dan dukung terus karya pendidikan Islam agar semakin berkembang dan maju. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.